Lur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022, halaman 1 ya. Ini tentang praktek prostitusi di ekslokalisasi. Ini saya bacakan dulu, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi. Kebon suwung belum suwung, Sarirejo bisa eksekusi di luar wilayah. Nah, ini judulnya seperti itu loh ya. Ternyata masih ada praktek prostitusi di ekslokalisasi. Itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kedoknya tempat karaoke. Tapi pemandu lagu atau pemandu karaoke PL atau PK ya masih memberikan pelayanan prostitusi. Tempat lokalisasi Kebon Suwung atau disebut KBS Kabupaten Pekalongan sudah resmi ditutup dan dilarang sejak tahun 2015. Namun tempat itu belum benar-benar suwung alias kosong ya. Masih ada segelintir praktek prostitusi di sana yang berkedok tempat karaoke, di slamurke karaoke, jadi tidak kelihatan gitu ya Lur ya. Lokalisasi yang berlokasi di Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan itu berada di wilayah tersembunyi. Lokasinya dikelilingi areal persawahan. Namun tempat ini pernah menjadi primadona pria-pria gemilang. Jawa Pos Radar Semarang ke sana pada Kamis tanggal 22 bulan 12 lalu. Papan peringatan lokalisasi itu ditutup masih berdiri gagah, namun tulisannya sudah buram. Berdasarkan informasi warga, meski sudah dilarang dan ditutup, KBS masih ada kehidupan, walaupun tak seperti dulu. Kini lebih banyak tempat karaoke yang kabarnya hanya sebagai kedok praktek prostitusi. Kalau pekan-pekan ini sepi, bahkan mungkin tidak ada yang buka karena ini jelang Natal. Banyak rahasia ucap seorang warga. Ini banyak anak-anak kecil Lur, soalnya ini tempat aman. Jadi ini buat mainan anak. Nah, ini saya teruskan Lur ya. Benar, Jawa Pos Radar Semarang tak melihat ada warung remang-remang atau karaoke yang buka. Ada suara musik dari dalam rumah tapi tertutup. Tapi Jawa Pos Radar Semarang bisa mewawancarai mantan pelanggan KBS atau Kebon Suwung ya. Sebut saja SL 45. Pria ini mengaku masa mudanya banyak dihabiskan untuk foya-foya di KBS. Ia bahkan mengenal hampir semua PSA di sana. Ia mengatakan sejak ditutup, KBS tak benar-benar berhenti, masih berjalan hingga sekarang, berbentuk tempat hiburan malam atau karaoke, tidak sebanyak dulu memang. Nah, ini saya balik Lur ya, saya teruskan. Jadi tidak seperti dulu. Ya, nanti saya kasih tanggapan biar untuk menyelesaikan, jadi tidak menjadi SK. Kasihan, ini terkesasar orang ya. Itu cuma sisa-sisa, mereka juga masih butuh penghidupan katanya. Itu pun kata SL, para PSK tidak melayani di tempat karaoke itu. Mereka keluar dan melayani di hotel-hotel. Jadi tempat hiburan itu murni untuk karaoke. Kalau ada yang mau, ya PSK minta eksekusinya di luar KBS, ungkap SL. SL tak tahu kemana kini mantan PSK pergi setelah KBS ditutup. Ia menduga mereka hengkang tak jauh dari Pekalongan.
yang saya kenal dan ketahui, mereka hanya geser sedikit saja katanya. Lain halnya dengan Sembir, kota Salatiga. Sembir dulu pernah diidentikan sebagai tempat karaoke, bahkan dulu dikenal sebagai tempat prostitusi, padahal Sembir merupakan dukuh yang ada di wilayah Kelurahan Bugel, sementara pusat wisata karaoke-nya ada di Sarirejo, terkenal Sarirejo. Kendati begitu, setelah ada kebijakan penutupan tempat prostitusi, tempat tersebut diubah menjadi tempat wisata karaoke. Total ada 56 rumah karaoke, namun yang aktif beroperasi sebanyak 45 rumah karaoke. Jadi diganti, jadi ya nyamar. Dari jumlah tersebut ada 160 sampai 200-an perempuan pemandu karaoke atau PK. Jumlah itu fluktuatif karena mobilitas tinggi. Penghuninya sering keluar masuk. Di tempat ini ada aturan tegas dilarang berpraktek prostitusi saat berada di tempat karaoke. Salah satu pengelola, David Mini L, menuturkan image sebagai tempat prostitusi di Sarirejo perlahan hilang. Dirinya pun sekarang mulai merombak room, bahkan dulu ada kamar mandi dalam. Sekarang kamar mandi diubah jadi luar room. Jam kerja PK biasanya mulai dari pukul 13 sampai pukul 22 dini hari. Jika ketahuan berpraktek prostitusi, sanksinya berat. Rumah karaoke akan ditutup. PK akan disuruh keluar dari Sarirejo, Ibu David. Jadi dikeluarkan dari lingkungan Sarirejo. Jika beraksi di dalam room, lanjut David, operator akan curiga karena biasanya pengunjung akan meminta mengubah lagu menjadi yang ada suara penyanyinya dan diputarkan full album. Pengurus paguyuban terus memberikan sosialisasi kepada para pekerja dan pemilik untuk tertib menaati aturan tegas dia. Ia mencontohkan ketegasan pengurus. Pihaknya sudah ada 3 rumah karaoke yang sempat diberikan sanksi penutupan karena melanggar kesepakatan beriklan di media sosial. Soal prostitusi, David menegaskan jika di Sarirejo tidak ada. Jika ada yang melakukan, itu di luar wilayahnya, di luar sepengetahuan dan bukan tanggung jawab pengurus. Selama di dalam Sarirejo, pengawas akan ketat dan tegas, ujarnya. Sementara Arif Lehurliana, aktivis LSM Kesehatan yang mendampingi para PK, menuturkan pihaknya melakukan pemeriksaan rutin. Mulai Januari sudah ada pemeriksaan menyeluruh imbuh dia. Salah satu pengunjung Sarirejo, DD 30, mengaku jika dirinya kerap datang untuk berkaraoke, terutama saat ada promo paket yang cukup menggiurkan, kisaran 300 sampai 700 ribu rupiah per 2 jam. Plus dengan PK pendamping. Kami hanya bernyanyi, kalau ingin plus-plus harus ada kesepakatan dan dieksekusi di luar Sarirejo, jelasnya. Kesepakatan yang dilakukan dimulai dengan saling kenal, dan jika ada kecocokan baru mengambil kesepakatan. Soal bayaran saat minta plus berbeda-beda karena harus ada kecocokan dulu. Nah ini lur ya, praktek prostitusi itu ternyata dengan terselubung ya masih tetap ada. Nah, ini kasihan, ini apa ya, buat mata pencarian, mungkin dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau sulit, itu akhirnya jalan pintas ya, jalan pintasnya ya ini jual diri. Nah, ini kasihan, ini orang-orang yang seperti ini sebetulnya
kasihan sekali. Jadi ini terjerumus pada hal yang tidak, ya ada hal yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui agama. Nah, seperti itu. Ini bagaimana cara penyelesaiannya, Lur ya. Ini mudah sekali bagi Yang Maha Kuasa untuk merubahnya. Kita mintalah ridho pasrah semeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, nanti akan setelah di sini ada ayem, tentrem, otomatis dia akan sembuh, akan kembali ke jalan yang lurus. Nah, mudah sekali. Nanti dia akan mendapatkan pekerjaan yang lain dan dia akan tahu, jadi jual diri itu akan ditinggalkan. Jadi ini orang-orang kasihan ini harus mendapatkan pertolongan dari dari ridho pasrah sumelehnya dari kedua orang tua. Nah ini mudah sekali ya. Nanti tinggal dipraktekkan ya. Siapapun kalau tidak percaya bisa dipraktekkan ya. Langsung nanti dia akan kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang lurus gitu. Ya. Sekian dulu Lur ya. Yosika Happy Priansita, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Nah, wis sempurna, masuk sudah. Nah, gila masuk berarti sesuk golek. Iya,